Nah, sekarang kita ini udah bersama dengan Coach Yuri Amadin. Coach Yuri ini yang punya Yuri Martial Arts Gym. Sehat, Coach? Sehat, alhamdulillah. Mau Ya, sehat? alhamdulillah sehat. Gimana? Keluar-keluar nggak, Coach? Enggak lah, enggak. Paling inilah kalau mau beli apalah di supermarket, cuman Iya, gitu doang. Mm-mm. ya harus ya, kalau itu harus ya. Iya. Latihan gimana, Coach? Gimana Udah gimana? mulai belum? Nggak tahu udah ya? Nggak tahu. Aku sih belum ada latihannya. Nggak apa, mungkin rekor aja kali. Lah ya. Ya. Nah, Coach, ini kan Coach Yuri ini salah satu orang yang komplit martial artist. Taekwondo, Jeet Kune Do, Wing Chun, sampai Jiu-Jitsu, sampai MMA terakhir. Ya, Coach ya? Nah, sebenarnya Ya ini warung lah, jual warung. sebenarnya apa Coach yang buat Coach Yuri ini tertarik dengan martial art? Karena pasti dari dulu kan, dari kecil pasti. Iya, jadi sebenarnya sih bullying ya. Bullying. Ah, Nah, jadi dari kecil tuh suka dibully, terus sering fight gitu ya. Terus nggak ada yang nolongin ya, jadi maksudnya juga nggak ada yang bantuin. Orang tua juga dulu bapak tuh bilang, ya udah lo handle sendiri lah, pokoknya gitu. Pokoknya nggak ada lah, nggak ada support system gitu. Jadi akhirnya dulu start tuh taekwondo itu bener ya supaya nggak dibully. Sebenarnya startnya dari situ. Jadi dan bullying itu ngerasa ternyata nggak hanya fisik, jadi bullying itu juga fisik dan mental ya, dan knowledge apa segala. Jadi memang dari dulu tuh pingin empowered ya, kalau bahasa Inggris itu, saya bahasa Indonesia nggak tahu apa tuh empowered. ya, Jadi ingin kayak meng-equip diri sendiri ya. supaya bisa self reliance gitu loh, supaya nggak tergantung orang. Nah itu toolsnya itu ya dari bela diri untuk saya. Jadi pertama startnya dari taekwondo dulu ya, waktu dari SD masuk SMP. Baru dari situ uh, terus pas di SMP SMA saya masuk sekolah yang laki semua, nggak ada perempuannya. Di mana? Itu di Jadi mana, Bro? ada dulu di mau di Luhur lah, ada lah di Oh, PL. Jakarta. Nah, terus jadi suka berantem gitu loh. Jadi pulang sekolah tuh ribut bentar, dikumpulin, ribut berantem apa gitu kan. Jadi terus pas dulu taekwondo apa segala, pas berantemnya itu kan berantem di lumpur ya kadang-kadang ya. Ah, Jadi pas di lumpur, pas misalnya ketendang apa lawannya nggak jatuh apa dia tomprok jatuh, terus saya ke command position, saya dipukul muka saya apa segala. Jadi di situ kan kalah ya. Jadi mikir gitu loh. Jadi waktu belajar taekwondo tuh dulu belajar kayak pas tahun 92 apa tuh, pas lagi mau Olimpiade Barcelona itu loh, Spanyol. Teman saya masih underage, jadi nggak bisa ikut pertandingan, jadi ikut pertandingan antar klub. Jadi ikut tim nasional, tapi pertandingan antar klub untuk bantuin tim-tim yang mau berangkat ke Olimpiade kemana gitu. Dan itu kan kalau fight tuh selalu ada peraturan tertentu di mana ya kita banyak tendang, terus ganti posisi kaki segala macam. Ya kita hampir nggak pernah pakai tangan, ya ada tangan gitu untuk score point. Jadi pas fight for beneran lo tuh SMA suka berantem apa segala, SMP juga. Itu selalu mikir ini gimana ya kalau misalnya kok kaki mulu, nggak ada tangannya, nggak ada clinch ability gitu kan. Dan nggak kejawab pertanyaan itu, nggak pernah kejawab. Jadi di SMP terus SMA itu nggak kejawab ya. Dan terus pas SMA saya kuliah, pas SMA saya SMA di luar negeri, masuk asrama.
Itu udah ke US tuh, Bro. Coach, udah ke Di US. US, jadi saya tinggal di asrama, pisah sama orang tua, tinggal sendiri, mesti kerja, mesti apa gitu. Di situ juga nggak dapet ya cuman taekwondo aja. Nah, cuma di situ tuh ada temen saya tuh orang Libanon, dia tentara Libanon. Dia tentara Libanon, terus kita kan tinggal di asrama tuh kalau udah malam, jadi kita ada jam 8 sampai jam 10 malam tiap hari mesti belajar. Begitu jam 10 kita bebas gitu. Nah, terus besoknya sekolah gitu kan ya. Nah, itu kalau udah malam tuh namanya anak laki semua apa tuh suka ngaco-ngaco lah, bercanda lah, terus berantem-beranteman apa, terus si Libanon ini jago banget gitu berantem. Ini tentara, nggak taunya dia tentara kayak terpaksa gitu karena Libanon dia bisa wrestling, bisa gulat segala macam gitu. Ya, waktu itu belum ada jujitsu ya. Cuman wah ini orang hebat amat gitu kan. Nah, terus saya udah mulai kayaknya ini bisa menjadi jawaban gitu kan. Baru setelah pas kuliah, tahun 91 ya. Saya kuliah tahun 90 di Philadelphia, terus 91 saya pindah ke New York. Di situ mulai, itu film ini ingat nggak? Film Steven Seagal itu yang Above the Law, tau nggak? Film pertama kan filmnya namanya Nico atau Above the Law gitu deh. Yang pertama kali Steven Seagal. Iya, Nicole. Film, ingat nggak? Ingat kan? Nah, ya, itu tuh kayak wah hebat banget, itu seneng banget, pingin banget belajar tuh, banget belajar. Terus wah belajar di mana nggak tahu, terus di mana pas lagi di kampus lagi bingung nyari ya, itu kan cuma ada majalah Black Belt Magazine loh di sana di Amerika. Terus bingung, tiba-tiba di kampus tuh ada kayak flyer nempel. Ya. Dia ngajar tuh di situ, ada orang ngajar bela diri, ada aikido, ada apa. Terus tapi kok banyak, ada aikido, jeet kundo, ada kali, ada shoot fighting ya, shuto waktu itu namanya shuto. Udah saya kontak aja, nggak taunya dia anak kampus juga, dia Presiden Investment Society apa begitu. Terus saya ngobrol, terus akhirnya saya berguru sama dia. Nah di situ pertama kali terekspos tahu tentang Jeet Kune Do. Jadi sebenarnya udah tahu Jeet Kune Do lama karena saya ngefans sama Bruce Lee waktu kecil, baca banyak bukunya apa segala, tapi nggak pernah terekspos apa sih isinya gitu kan. Baru tahun 91 ya, itu dia ngajarin. Nah, di situ baru ngerti konsep pertanyaan waktu SMP, SD babak belur digebukin itu baru tahu, oh ternyata ada konsep range ya. Jadi kalau di Jeet Kune Do tuh cara ngelihatnya tuh ada kicking range, ada punching range, ada trapping range, sama grappling range. Ada 4. Nah, di situ saya mulai belajar kicking range. Ya, kicking range karena dari taekwondo udah banyak nolong, cuman di situ diekspos ke Thai boxing pertama kali di situ. Kebetulan teman saya ada anak Indonesia juga kuliah di sana yang emang udah Thai boxingnya udah cukup lama gitu. Jadi saya dapat exposure dari dia, Thai boxing, sama main pisau. Lalu pas sama, namanya Tom tuh guru saya, ngajarin Jeet Kune Do, di situ kita belajar 4 range tadi, jadi kicking, punching, trapping, sama groundnya, tapi groundnya tuh lebih kayak catch can ya. Ya, kayak catch gitu, catch wrestling gitu. Jadi nggak kayak jiu-jitsu positional submission, nggak begitu. Jadi yang cepat gitu loh. Nah, di situ baru kebuka. Nah, cuma di Jeet Kune Do itu, jadi Bruce Lee bilang, you need to be able to adapt like water. Jadi kayak air. Jadi kalau misalnya fight, nggak tahu fighter lawannya siapa gitu kan. Dari bela diri apa background-nya apa, orang penjara, atau kita nggak pernah tahu gitu. Jadi mesti nyiapin, untuk nyiapin itu kita mesti bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi waktu Jeet Kune Do itu kurikulumnya ya harus bisa belajar Thai boxing, belajar boxing, belajar trapping, itu baru Wing Chun, terus sedikit Greco, sama catch. Ada 4. Dan itu belajar situ, sama satu lagi senjata. Jadi Jeet Kune Do itu sebenarnya dia banyak ngambil dari bela diri lain, cuman
fokusnya itu terhadap metode latihan, training methods. Jadi misalnya di JKD itu Jeet Kune Do itu tidak dia tidak mau kalau kita jual beli pukulan, nggak mau. Jadi kalau misalnya kita lihat kickboxing, MMA itu kan banyak jual beli pukulan nih. Nah ini karena lebih ke self defense oriented, jadi dia mau it's either kita in atau out. Loh. Nah dan untuk develop refleks itu karena terbatas, karena kalau pakai tangan kosong itu oftentimes we don't respect the punches ya, and the kicks kan, plus ada sport oriented ya, misalnya 5 menit, tapi kalau if you do self defense kan nggak ada waktu, maybe friends coming in, jadi kita pakai kali senjata, jadi situ saya mulai belajar senjata, and I hate it, saya nggak suka gitu, ngapain saya belajar senjata gitu kan. Kenapa nggak suka, Coach? Jadi nggak pernah, jadi pokoknya di otak saya bela diri ya tangan kosong gitu. Oh, oke. Jadi nggak gentleman lah gitu lah. Orang waktu belajar jiu-jitsu aja juga dulu tuh ya, kecuali waktu pas suka berantem tuh ya, SMP itu kalau misalnya kita berantem pukul orangnya jatuh, kita berdiri, kita tunggu dia suruh berdiri lagi. Oh iya. Gitu kan? Gitu. Nah, jadi nggak terus curang main tomprok enggak, itu kayak basically you're a pussy if you do that gitu loh. Lo cheat gitu loh. Nah, cuman pas ada beberapa pas fight gitu, memang waktu di lumpur memang saya kalah gitu, ditiban mau pukul dari mount position segala ya. Nah itu, jadi it opens my mind bahwa ya you fight, you're supposed to be able to do everything gitu loh, nggak hanya one dimensional. Jadi pas di kali itu, ada 2 ya. Jadi kita belajar single stick, double stick, ada knife, terus stick and knife, baru empty hands itu terakhir. Nah, waktu belajar pakai sticks, kita mesti sparring. Nah, sparring itu ada distancing. Nah, sparringnya nggak kayak kalau pernah lihat Arnis seperti di Filipina yang mereka pakai armor shield, bugan gitu, itu nggak realistis kalau di kurikulum saya. Because misalnya foreign pegang golok, saya pegang golok, terus kita berantem, kita bacok-bacokannya mati lah dua-duanya gitu. Iya. Duluan kena. Nggak make sense. Oh, you have a knife, we stab each other, we die. Yes. Jadi kita harus, kan nggak bisa use real knife, kita harus pakai training knife and sticks. Kita cuma pakai headgear aja, terus nggak pakai yang lain, tapi sticknya itu dibungkus, jadi nggak benar-benar pure roten langsung kena, tapi masih sakit. Nah, pada saat itu goalnya adalah karena saking sakitnya, so we respect the weapon, it will turbocharge your reflexes. Nangkap nggak, Foren? Nah, ngerti. Jadi kalau seandainya, let's say we block, misalnya let's say you wanna hit my head, right? With the sticks, and I move away my head and I hit your hand with my sticks, you probably is gonna break your hand. Yes. Iya kan? Rusak, tangannya rusak. You cannot grab the stick or weapons anymore. And I still have a knife, I still have a sword, and I can kill you. Nah, jadi dengan begitu banyak refleks daripada head movement, hands, footwork, itu bakal turbo charge kalau kena sakit gitu loh. Dan kita nggak mau jual beli. We want to hit and move in and kill. Kayak gitu. That's the beauty of Kali. Jadi bukan kayak jadi dia memang nggak ada protection, itu Kali ya? Iya, jadi ada 2. Jadi jadi istilahnya macam-macam. Mereka bilang ada Kali, ada eskrima, ada arnes. Iya. Cuman waktu saya sama guru saya tuh Kali. Jadi saya lineage itu dari Bruce Lee itu ada Dan Inosanto, yang Filipina tuh gurunya, terus Dan Inosanto ke bawah ada Burt Richardson. Nah, Burt Richardson itu guru saya. Burt Richardson itu salah satu pendiri grup namanya Dog Brothers. Kalau pernah Google ya, Dog Brothers itu basically kayak MMA tapi pakai stick. Oh, pernah lihat. Pernah lihat kan? Iya. Yang sabet-sabetan kayak gitu, pernah lihat kan? Iya. Nah, itu. Apa dari Facebook? Dari Facebook Coach namanya Yuri aku lihat itu.
Iya kan, Doc Brothers. Nah, jadi itu salah satu pendiri itu. Doc Brothers itu memang saya sendiri nggak berani, rada gila. Jadi mereka nggak pakai protection, cuma pakai headgear yang fencing tuh buat apa sih, main anggar. Lalu very little protection dan kayu rotan itu sometimes dia pakai apa? Tuh kalau orang buat kampak terus itunya besinya dicabut kan ada hole ada kayunya. Iya. Nah, mereka pakai itu kadang-kadang. Jadi itu kalau kena dengkul kena apa, udah selesai, udah nggak bisa. Yang dulu yang suka orang jiu-jitsu yang suka fight pakai stick itu Carlos Machado. Oh, Carlos main kali. Carlos Machado ada video-videonya kok. Jadi zaman dulu belum ada kayak internet gini, DVD. Jadi saya beli seriesnya gitu kan untuk belajar sebagai support system. Banyak klip-klip sparring session. Terus untuk jiu-jitsu sectionnya itu Carlos Machado yang ngajar. Nah, cuman kingnya itu you don't just choke with jiu-jitsu like with hands or you choke with the stick. Yeah. Jadi misalnya foreign put me in a headlock basic headlock. Nah, you will extend your stick and you will stab the stick into my neck to tap me out. Terus ada lagi RNC-nya juga pakai sticks kayak begitu. Jadi when it goes clinch, sometimes you do that. Sometimes you just have to do a Greco-Roman wrestling where you control the limbs, the shoulders, the head, seperti itu. Nah, ini Jeet Kune Do. Ini Jeet Kune Do. Iya. Jadi semua ini jadi semua mesti belajar. Iya. Gitu. Jadi itu you need to be able to fight. Kenapa? Ya, kayak MMA. Jadi misalnya when foreign fight, you need to be able to be proficient, lancar di kicking range, lancar di boxing range, lancar di clear range, lancar di ground, lancar di weapons. Because when you fight, you move from one distance to another. Yes. Right? Let's say you try to clinch and the guy push you away, and then lo nggak bisa clinch, and then you move to what? To boxing range. You need to box right away and knock him out. When he blocks with, let's say you can change level and take down, with double leg or single leg or whatever, right? Yeah. And you need to be able to flow. And then let's say you wrestling or whatever, and then tiba-tiba he create a distance, and then he pull a knife or something. You don't know that he has a knife when you grapple. What are you gonna do? All right. So the elements of self-defense too, it's very high because Jeet Kune Do, it's not like let's say Thai boxing where ada ring terus kita pukul tendang-tendangan sikut-sikut, nggak kayak begitu because sebenarnya orang biasa. So you need to use the element of cheating. Contoh misalnya kicking. Kicking di JKD itu ada dua, ada kicking with shoes sama without shoes. Kalau shoes kita ambil dari Savate, dari Prancis ada Savate, apa namanya, box française Fax Savate. Kalau dari ininya tangan kosong yang itunya tendangannya ya ada dari Chinese style ya. Ada juga dari Thai boxing dimasukin yang pakai shin itu. Karena ada momen-momennya memang mesti pakai Savate, ada momennya pakai Thai boxing. Let's say if I have a boots, saya pakai boots and good shoes, and I have to fight in the street before orangnya datang, if I can kick his kneecap or shin and cut his shin or whatever, ya kenapa gue mesti pakai teknik yang lain gitu loh. Iya. Karena momennya saat itu adalah Savate gitu. Tapi mungkin dalam detik-detik lain you have to do jiu-jitsu, you don't know, right? Jadi makanya kita ditekankan untuk bisa adapt from one range to another range gitu. Oh, jadi dari JKD-nya sendiri sebenarnya udah kompleks, sekompleks itu ya? Nggak, dari sisi konsepnya nggak lengkap banget foreign, because Bruce Lee already died waktu tahun 72, umur 32 gitu. Yeah. Jadi research itu kan nggak selesai. Okay. Research itu dibawa sama Danny Inosanto. Nah, Danny Inosanto mulai eksperimen. Jadi waktu aku belajar BJJ itu start tahun 97 gitu ya. Jadi waktu tahun 80-an orang-orang JKD udah belajar BJJ saat itu. Yang udah pada tua-tua lah sekarang, kayak
kayak Paul Vunak, ada Bud Smith, ada beberapa orang lah yang udah lama-lama. Belajar particularly BJJ itu coach maksudnya. BJJ sama Horion sama di garage itu kayak Oh. my current instructor ke Chris Houter, he was a JKD guy for a long time. And then another guy like Roy Harris, he was a Jeet Kune Do guy for a long time. Makanya aku ambil lineage ke situ, belajar BJJ-nya. Orang-orang memang kayak Brazil, karena nggak cocok cara berpikirnya, konsepnya beda gitu. Kalau kayak Chris, terus seperti siapa Roy, itu emang dari kurikulum JKD sama saya cara berpikirnya gitu loh. Roy Harris lineage-nya ke siapa Gus? Ke Danny Inosanto. Jadi dulu Roy Harris di bawah Paul Vunak. Terus habis itu Roy Harris langsung sama Danny Inosanto untuk Jeet Kune Do ya, JKD-nya. Tapi kalau misalnya BJJ dia kan sama Joe Moreira, cuman kan ceritanya dulu panjang. Dia panjang tuh di internet ceritanya. Jadi dia start dari Horion lama. Dulu tuh kan satu tempat tuh di Torrance semua ada dari Horion, Hoyler, Hickson sampai Machado. Semua di Torrance semua. Sebelum pecah. Terus habis itu baru pada pecah kan. Nah, dulu Roy Harris di situ dulu. Terus habis itu ada di internet ceritanya, terus dia sempat nge-tap Higgin apa gimana, terus akhirnya ribut. Akhirnya dia pokoknya pindah-pindah, akhirnya terakhir dia sama Joe Moreira yang menerima dia gitu. Kasusnya kayak gitu. Oh, jadi dianya sendiri orang lama, memang orang JKD ya? Iya, dan dia waktu belajar mindset JKD dia sama The Group, sama The Gracie Brothers itu, dia udah belajar sambo. Dia salah satu orang pertama yang masukin leg lock. Oh. Gitu. Jadi waktu dia ribut leg lock apa segala, very old videos like in the 90s ya. Itu aku harus cari belum kayak sekarang orang udah pada leg lock semua. Iya. Udah dulu banget itu. Oh,